Halo teman-teman Republik Investor, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas sebuah saham yang menjadi perbincangan oleh investor di beberapa hari yang lalu. Saham ini merupakan saham yang mempunyai potensi besar di masa pandemi seperti saat ini, yaitu saham Kalbe Farma atau KLBF. Bagaimana prospeknya ke depan? Kita akan bahas sesaat lagi. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video lainnya. Oke, kali ini kita akan mengulas PT Kalbe Farma Tbk atau yang banyak dikenal juga dengan kode saham KLBF. Pada beberapa hari yang lalu, emiten ini menjadi perhatian dari investor dikarenakan perjanjian kerjasama antara Amarx Pharma Global dengan Kalbe Farma menyangkut pemasaran dan distribusi Covifor atau Remdesivir. Oke, sebelum kita bahas tentang kerjasama pemasaran dan distribusi Covifor, kita bahas dulu company background dari PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF bergerak dalam pengembangan, pembuatan, dan perdagangan persiapan farmasi termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Perusahaan juga memulai operasi komersialnya pada tahun 1966. Jadi jika dilihat dari perusahaan memulai pengembangan dan juga persiapan pembuatan obat-obatan, di sini kita lihat bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah mature ya, atau perusahaan yang sudah dewasa dikarenakan jangka waktu perusahaan ini berdiri. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1966 dan merupakan perusahaan yang sangat digemari produk-produknya oleh masyarakat Indonesia. Produk kesehatan dari PT Kalbe Farma juga bervariasi dan merek dari produk-produk ini juga banyak kita jumpai di pasar seperti Hydro Coco, Woods, Sakatonic ABC, Fatigon, dan lain-lain. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini juga sudah menggunakan produk-produk kesehatan dari PT Kalbe Farma. Selanjutnya, selain produk kesehatan, ada juga produk obat seperti Liprolac, Lancet, Clopidogrel, dan lain-lain. Selain tadi kita bahas tentang produk kesehatan, produk obat, ada juga produk nutrisi yang diproduksi oleh perusahaan Kalbe Farma seperti Fitbar, Milna, Entrasol, dan lain-lain. Nah, ini merupakan produk-produk nutrisi yang juga dapat membantu untuk menjaga kondisi agar teman-teman tetap prima. Selanjutnya, sentimen positif Kalbe Farma seperti yang tadi sudah saya bahas di awal video. Kalbe Farma menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran dengan Amarox Pharma Global, yaitu anak perusahaan dari Hetero, yang menyangkut pemasaran dan distribusi Covifor atau Remdesivir. Jadi pada Rabu tanggal 30 September kemarin, Kalbe Farma membeberkan informasi penandatanganan kontrak tersebut. Perjanjian kerjasama pemasaran antara Kalbe Farma dan Amarox Pharma Global. Hetero adalah salah satu obat generik terkemuka di India, yang merupakan perusahaan farmasi dan produsen obat antiretroviral terbesar di dunia untuk pengobatan HIV/AIDS. Penandatanganan ini yang menyangkut kerjasama di bidang pemasaran dan penyebaran Covifor atau Remdesivir. Dikutip dari thehindu.com, Covifor adalah merek generik pertama dari Remdesivir
digunakan untuk mengobati pasien COVID-19 dalam kategori orang dewasa dan anak-anak. Lalu di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Kalbe Farma mempunyai produk-produk kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang dapat meningkatkan penjualan dari Kalbe Farma. Seperti yang tadi sudah saya bahas, ada 3 produk. Yang pertama adalah produk obat-obatan, yang kedua produk kesehatan, dan produk nutrisi. Jadi di tengah pandemi seperti ini, produk-produk yang dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan sistem imun dari masyarakat dan juga meningkatkan penjualan dari Kalbe Farma. Ditambah kerjasama Kalbe Farma dengan Amarox juga dapat meningkatkan kinerja laporan keuangan Kalbe Farma. Namun untuk tahun ini, untuk akhir tahun 2020, karena 2020 tinggal 3 bulan lagi, jadi peningkatan penjualan dari Coffee4 tidak dapat langsung terrealisasi di laporan keuangan tahun 2020. Jadi mungkin untuk akhir tahun ini penjualan dari Kalbe Farma tidak dapat terjadi peningkatan yang signifikan. Mungkin bisa dapat dilihat di tahun depan di awal kuartal, di kuartal-kuartal awal. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang laporan keuangan dari Kalbe Farma. Berikut merupakan income statement dari Kalbe Farma. Di sini saya menggunakan stockbit.com. Pada kuartal 1 2020, total pendapatan Kalbe Farma sebesar 5,79 triliun. Lalu pada kuartal 2 2020, total pendapatan sebesar 5,8 triliun. Laba kotor dari Kalbe Farma dari kuartal 1 2020 sampai kuartal 2 2020 juga mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya juga tidak signifikan ya. Jadi secara total dari semester 1 2020, Kalbe Farma sudah mencetak pendapatan sebesar 11,6 triliun jika ditotalkan. Pendapatan ini jauh lebih besar daripada kuartal 1 2019 yang hanya sebesar 11,17 triliun. Ada peningkatan sebesar 3,8%. Secara total pendapatan, tentunya di kuartal 1 dan kuartal 2 2020 ini cukup baik dibandingkan dari total pendapatan di semester 1 2019. Ada peningkatan. Lalu kita akan bahas dari komparasi rasio keuangan dari Kalbe Farma dengan emiten lain di sektornya. Kalbe Farma dijual atau saat ini berada pada current PE ratio 26,52 kali. Ini merupakan PE ratio yang lebih tinggi daripada industri maupun sektoralnya yang hanya 18,12 kali dan 19,67 kali. Jika dibandingkan dengan rivalnya di sektor yang sama, Kalbe Farma termasuk di tengah-tengah ya. Di sini ada KF yang sebesar sekali, current PE rasionya sebesar 176,08, SIDO sebesar 28,46, jadi masih di rata-rata dari saham-saham lain di sektornya. Current PE rasio trailing 12 month juga sama di sini. Kalbe Farma masih di tengah-tengahnya di antara beberapa saham di sektornya.
Gross profit margin secara quarter Kalbe Farma cukup tinggi ya di sini dibandingkan industri dan sektor, mencatatkan pertumbuhan gross profit margin sebesar 45,37%, return on asset sebesar 12%, jauh lebih tinggi dibandingkan industri dan sektornya. Return on equity juga lebih tinggi dari industri dan sektornya, yaitu sebesar 16%. Nah, jika kita berbicara tentang perusahaan farmasi ya, biasanya di sini kita lihat ada peningkatan atau mempunyai hutang yang lebih tinggi. Jika kita cek, Kalbe Farma termasuk yang cukup rendah ya debt to equity rasionya, yaitu 0,10 dibandingkan dengan industri yang sebesar 0,26 dan sektoral sebesar 0,18. Jadi di sini Kalbe Farma mempunyai debt to equity rasio yang cukup rendah. Jika kita lihat dari chartnya sendiri, Kalbe Farma berada pada support 1560 dan resisten di 1625 dan masih tertahan di dynamic support. Saya menggunakan exponential moving average 21, 34 dan 61. Di sini tertahan ya di dynamic support exponential moving average. Secara klasik support dia masih di atas 1560, jadi masih aman. Dan dynamic support juga dia masih aman di atas exponential moving average-nya. Lalu jika kita lihat di sini juga ada pola, ada pattern ya di sini. Jika kita garis, di sini ada penan, bullish penan tepatnya. Di sini ada bullish penan. Semoga buat teman-teman yang masih megang saham Kalbe Farma, penan ini bisa di break ya, lalu menyentuh level resisten. Kecenderungan dengan adanya pola bullish penan ini, jika harga dapat menembus level penan di atas level penan ini, menembus ke atas, harga akan melanjutkan rally ke level resisten berikutnya. Jadi buat teman-teman yang masih megang saham ini, semoga sahamnya bisa break ya level penan dan batasi juga level support di 1560. Oke, pembahasan secara fundamental tadi kita sudah kulik tentang laporan keuangan dari Kalbe Farma. Kita juga sudah lihat chart dari Kalbe Farma. Kita masuk ke kesimpulan. Kami tetap positif, yakin bahwa kolaborasi antara Kalbe Farma dan anak perusahaan hetero dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia dengan terciptanya vaksin COVID-19. Di sisi lain, ini merupakan momentum bagi Kalbe Farma untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Jadi, semoga dengan adanya ringkasan research atau ulasan yang sudah tadi saya sampaikan dapat memberikan input bagi teman-teman terhadap investasi teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.